Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Tangisan Hati Sang Gadis. Sangat jarang bagi Caca ikut duduk di meja makan saat makan malam. Karena biasanya Caca akan lebih memilih makan di luar, atau nanti makan saat semua sudah selesai makan. "Caca, bagaimana kuliah kamu sayang?" tanya Faris lembut di sela makannya. Lancar, Pak," jawab Caca menganggukkan kepalanya. "Iyalah lancar, kerjanya nyontek terus," kata Leona mencibir. "Kok kakak ngomongnya gitu sih?" kata Caca sedikit kesal. "Bukankah kakak yang sukanya nyontek?" sambungnya. "Jaga mulut lo ya," ucap Leona tak terima. Caca hanya sering mendengar saat kakak merengek di telepon meminta contekan kepada Kak Johan, ucap Caca menyindir. "Mah, Caca tuh fitnah Leona," ujar Leona mengadu manja kepada Lana. "Caca, lebih baik kamu diam daripada memfitnah kakak kamu," ucap Lana dingin. "Fitnah?" tanya Caca tersenyum getir. "Coba mama ngomong gitu sekali aja saat kakak yang memfitnah Caca mah. Sekali aja," ucapnya menatap Lana dengan tatapan yang sulit diartikan. "Leona gak mungkin memfitnah siapapun. Dia anak baik, tidak seperti kamu. Anak pembawa sial," ucap Lana berdecak. Faris sengaja menyenggol gelas yang di sebelahnya, hingga gelas itu terjatuh dan pecah berhamburan, membuat perdebatan antara Caca dan Lana terhenti. "Maaf, Pak. Lain kali gak usah ngajakin Caca makan bareng lagi." "Maaf," ucap Caca menundukkan kepalanya kepada Faris. "Caca permisi," ucapnya lagi, lalu segera pergi meninggalkan meja makan. "Puas kamu," ucap Faris dingin, dan menatap Lana dengan tajam. "Cih, belah aja terus anak pembawa sial itu," kata Lana berdecak kesal. "Tutup mulut kamu, Lana," bentak Faris yang sudah jengah dengan sikap Lana kepada Caca selama ini. "Leona, kamu pergi ke kamar kamu," ucap Faris tanpa menatap ke arah Leona. "Tapi, Pak," kata Leona yang seperti tidak rela meninggalkan sang mama dan papa yang akan bertengkar. "Leona," seru Faris sekali lagi, membuat Leona mau tak mau pergi meninggalkan ruangan itu. "Berhenti menangis atas kesalahan kamu sendiri, Lan," ucap Faris yang melihat Lana menangis. Meskipun dalam hati Faris sangat ingin memeluk sang istri dan menghapus air matanya. Namun, ia tak akan melakukan itu lagi, karena akan semakin membuat Lana terus menyalahkan Caca dan tak menganggap Caca di rumah ini. "Kamu lihat, Pak. Kamu lihat tatapan anak kamu Leona saat kamu membela anak pembawa sial itu, ha? Kamu tahu betapa terlukanya dia saat melihat papa kandungnya membela anak pembawa sial," pekik Lana dengan kencang, dengan berderai air mata. "Caca bukan pembawa sial," tekan Faris sekali lagi.
Dia anakku. Leona dan Caca adalah putriku. Apa kamu tidak merasa malu berbicara seperti itu kepadaku, huh? Tanya Faris dengan sinis. Kamu memikirkan Leona terluka karena aku membela Caca. Tapi kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana terlukanya Caca setiap hari? Karena kamu tidak pernah melihatnya dan menganggapnya ada di rumah ini. Ucapnya lagi dengan suara yang tinggi. Untuk apa aku mikirin anak pembawa sial kayak dia? Sampai mati pun, aku tidak akan sudi menganggap dia anakku. Ucap Lana dengan tajam. Tutup mulut kamu. Jangan sampai tanganku kembali menampar wajah kamu. Ucap Faris dengan mengepalkan tangannya kuat. Giginya hingga menggerutuk karena menahan kesal dan amarah oleh sifat istrinya. Entah bagaimana lagi caranya agar Lana bisa menerima Caca. Padahal Caca adalah anak kandungnya. Anak yang dia kandung selama 9 bulan dan ia lahirkan dengan penuh perjuangan. Tampar. Silahkan kamu tampar aku lagi, Pak. Hanya demi anak pembawa sial kayak dia, kamu tega terus menyakiti aku. Seru Lana setengah berteriak. Sesuai permintaan Lana, Faris langsung memberikan tamparan cantik di wajahnya. Berhenti berbicara Caca anak pembawa sial. Ucap Faris dingin dan tajam. Kalau kamu tidak bisa menyayanginya, setidaknya berhenti menyakiti hatinya. Setelah mengatakan itu, Faris segera pergi meninggalkan meja makan. Faris tidak ingin lepas kontrol, karena setiap kali ia membahas Caca, hati Faris ikut terluka. Meskipun Caca bukan anak kandungnya, tapi Faris sudah menyayangi Caca dan menganggap Caca adalah darah dagingnya. Terlepas dari siapa ayah kandung Caca, Faris menyukai Caca karena ia adalah gadis periang dan penurut, juga mandiri. Faris malah merasa kasihan kepada Caca. Akibat ulah ayahnya, dia harus menderita seperti itu. Tolong lihat Caca sekali ini aja, Mah. Sekali saja Mama lihat Caca. Caca juga anak Mama. Anak yang pernah hidup dalam rahim Mama. Gumam Caca yang sedari tadi menguping perdebatan Faris dan Lana. Hati Caca sangat sakit setiap kali mendengar ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut Lana dan pembelaan Faris terhadapnya. Caca tidak menyangka bahwa Faris sebegitu menyayanginya. Caca! Teriak Leona sambil menggedor pintu kamar Caca. Tanpa menjawab apapun, Leona segera menerobos masuk ke dalam kamar Caca dan mengobrak-abrik lemari bajunya. Apaan sih ah? Pekik Caca kesal saat akan membuka pintu. Kakak apa-apaan sih? Ucap Caca semakin kesal kala melihat Leona mengacak-acak lemarinya. Gue cari dress warna merah, kata Leona sambil terus mencari baju yang dia cari. Ya terus, kenapa lo cari di sini? Gue gak pernah ya ngambil barang lo, kata Caca. Nah, ini dia, kata Leona setelah menemukan sebuah dress yang ia cari. Kakak, jangan, kata Caca, karena itu dress pemberian seseorang. Apaan sih lo, pelit banget sama gue, kata Leona. Gue butuh ini dress. Iya, tapi jangan yang itu, Kak. Please, jangan yang itu, kata Caca memohon.
Gak ada yang lain lagi. Gue cuma mau yang ini, kata Leona. Lalu Caca dan Leona terjadi adu tarik-menarik, hingga suara kegaduhan itu terdengar di telinga Lana. Haduh, kalian ini apa-apaan sih? Berisik banget, kata Lana yang baru datang melihat Caca dan Leona tarik-menarik kain. Mah, si Caca udah ngambil baju Leona, tapi gak mau balikin, kata Leona manja. Enggak, Mah. Ini tuh baju Caca. Kakak yang mau minjem, kata Caca. Leona, kata Lana. Bohong dia, Mah. Itu baju Leona, kata Leona lagi. Kakak yang bohong. Ini baju Caca yang Mama beliin tahun kemarin. Masa Mama gak inget sih? Kata Caca. Ya, menurut Caca, itu adalah baju terindah, karena pemberian dari Lana. Menurut Caca, semua barang yang diberikan Lana adalah istimewa, dan tak akan pernah ia izinkan siapapun merusaknya. Bukan tanpa alasan, Caca melarang Leona meminjam baju itu. Karena barang-barang sebelumnya yang dipakai Leona pasti akan berujung buruk. Dan Caca tidak mau baju pemberian mamanya akan rusak juga. Lana hanya diam, melihat Caca yang seperti begitu sayang dengan baju itu. Bohong bila Lana tidak tersentuh akan ucapan Caca. Tapi egonya yang tinggi menutupi rasa itu. Berikan sama kakak kamu, ucap Lana dingin. Tapi Mah, kata Caca sedih. Udah sini, lo gak dengar kata Mama. Mama yang belikan, jadi Mama yang berhak ini baju buat siapa? Kata Leona dengan senyum kemenangan. Caca hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum getir. Baiklah, sudah dapat kan apa yang kakak mau? Silakan keluar, kata Caca. Ayo sayang, kata Lana menggandeng tangan Leona. Setelah Lana dan Leona pergi, Caca segera membanting pintu kamarnya. Ah! Teriak Caca sambil melemparkan semua barang-barangnya. Caca segera menghapus air mata yang keluar dari matanya. Caca lalu segera mengganti baju dan meraih tas selempangnya. Tak lupa ia mengenakan sneakers kesayangannya dan meraih kunci motornya. Mau kemana sayang? Kata Faris saat melihat Caca sudah rapi. Caca mau ke rumah Jenar, Pah, kata Caca mencium tangan Faris. Caca pergi ya, Pah. Hati-hati ya, jangan ngebut, ucap Faris yang lembut, membuat hati Caca semakin terasa tersayat. Mengapa sang mama tidak pernah bisa bertutur selembut Faris? Caca mengendarai motornya dengan kencang, hingga tiba-tiba ia terkejut kala mobil berhenti mendadak di depannya. Motor yang ditunggangi Caca ikut berhenti mendadak, hingga membuat motornya hampir saja mencium mobil di depannya. Caca hanya diam, mengatur nafasnya, hingga tiba-tiba sang pemilik mobil di depannya itu membuka pintu dan keluar menghampiri Caca. Kenapa kebut-kebutan di jalan? Tanya pria sang pemilik mobil. Bagaimana kalau kamu kenapa-kenapa di jalan, ah? Pekiknya marah. Om, gumam Caca lirih. Turun, ucap Dimas dingin. Ya, pemilik mobil itu Dimas. Dimas tidak sengaja melihat Caca menaiki motor gede,
dengan mengebut. Makanya, ia sengaja mencegat Caca agar berhenti. Caca pun segera turun, namun ia tidak membuka helmnya. Kamu mikirin keselamatan kamu nggak sih? Setidaknya pikirin orang lain. Bagaimana kalau kamu nabrak? Kamu dan orang yang kamu tabrak terluka parah. Pekiknya lagi. Namun Caca masih diam. Dimas pun membuka helm yang dikenakan Caca. Dimas menatap mata Caca dengan lekat. Mata Caca terlihat sembab dan basah. Kesiniin helm Caca, Om, kata Caca lirih. Apakah aku terlalu keras berbicara denganmu? Tanya Dimas. Hingga kamu menangis seperti itu, sambungnya. Bukan menjawab pertanyaan Dimas. Caca malah langsung menghambur ke pelukan Dimas dan menumpahkan air matanya di dada bidang duda ganteng itu. Tentu saja itu membuat Dimas terkejut. Namun lama-lama Dimas membalas pelukan itu dan mulai mengayunkan tangannya untuk mengelus kepala belakang Caca. Caca terus bergumam di sela tangisnya. Namun Dimas hanya diam, mendengarkan curhatan Caca. Hingga Dimas sadar bahwa mereka berada di pinggir jalan. Dimas pun menuntun Caca untuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan motor Caca di sana agar nanti diambil oleh orang suruhan Dimas. Bersambung.